kiranya engkau senantiasa berlimpah. Breaking News di Tribun Lampung. Kami akan sajikan informasi teraktual dan terpercaya untuk Anda. Dan inilah Breaking News Tribun Lampung selengkapnya. Jelang konsolidasi dengan Adiskadir Golkar Lampung, pastikan kadernya tetap solid. Partai Golkar Provinsi Lampung menggelar konsolidasi dengan PLT Ketua DPD Golkar Lampung Adiskadir pada hari ini, Sabtu 26 Oktober 2024. Kegiatan ini ditujukan sekaligus silaturahmi kader dengan Adiskadir yang menggantikan Arinal Junaidi sebagai Ketua Golkar Lampung. Meski mengalami pergantian ketua di tingkat provinsi, DPD 2 Partai Golkar Bandar Lampung mengklaim jika jajaran pengurusnya DPD 2 Partai Golkar Bandar Lampung Yuhadi mengatakan pihaknya telah mendapat informasi dari pengurus provinsi terkait dengan konsolidasi dengan Adiskadir. Ia pun menyebut bahwasannya semua pengurus dan juga kader Golkar Bandar Lampung siap mematuhi semua aturan organisasi. Kalau dicerahin ininya hilang, ini Untuk mengetahui seperti apa situasi saat konsolidasi Partai Golkar di Lampung, kita sudah terhubung bersama rekan reporter Huri Agusto. Halo, selamat siang Huri. Ya, halo, selamat siang Huri. Bisa dijelaskan terkait dengan kondisi terkini dan suasana terkini di Gedung Golkar Lampung? Ya, Mutiara dan Tribuners, dapat kami laporkan bahwa saat ini DPD 1 Partai Golkar Provinsi Lampung tengah mengadakan konsolidasi dan silaturahmi dengan PLT Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Lampung, yakni Adiskadir. Adapun kegiatan konsolidasi ini berlangsung di Gedung Geraha Karya Utama Komplek Kantor Golkar Provinsi Lampung. Ya, dan konsolidasi ini sendiri dihadiri oleh sejumlah politisi senior dari Partai Golkar, mulai dari fraksi DPR RI seperti Hanan Arozak, Riko Menoza, Azwar Yakub, dan juga ada politisi senior Partai Golkar, yakni Aziz Samsudin, serta pengurus DPD 1 Partai Golkar Provinsi Lampung, dan juga pengurus DPD 2 Partai Golkar se-Provinsi Lampung. Tadi sudah sempat disampaikan oleh Sekretaris DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, yakni Ismet Roni, bahwa momen ini adalah momen yang sudah lama ditunggu oleh pihaknya. Setelah pergantian antara Arinal Junaidi yang sebelumnya menjabat sebagai Ketua DPD 1 Partai Golkar Provinsi Lampung digantikan oleh Adiskadir selaku PLT. Dan dalam kesempatan tersebut, Ismet Roni telah melaporkan kepada Adiskadir bahwasannya kegiatan ini ditujukan untuk menjalin soliditas atau menguatkan soliditas antar kader Golkar di Provinsi Lampung, dan juga untuk menyatukan persepsi menjelang pemilihan kepala daerah serentak 2024. Ismet Roni juga melaporkan bahwasannya perolehan kursi di Golkar di Provinsi Lampung turut bertambah, di mana saat ini Partai Golkar memperoleh posisi sebagai wakil ketua di DPRD Provinsi Lampung, dan juga mendapat 7 kursi pimpinan di DPRD Kabupaten Kota se-Lampung.
di mana 3 di antara kader Partai Golkar maju di Pilkada serentak 2024, di antaranya yakni Ririn Poswantari yang maju di Pilkada Pringsewu sebagai calon bupati, kemudian Musa Ahmad di Pilkada Lampung Tengah sebagai calon bupati, dan juga Ketua DPD 2 Partai Golkar Lampung Timur yakni Azwar Hadi mencalonkan diri sebagai calon wakil Bupati Lampung Timur berpasangan dengan kader PKB yakni Ella Sitir Nuryama. Dan dalam kesempatan ini juga Ismet Roni menegaskan bahwa sejauh ini Partai Golkar di Provinsi Lampung tetap solid, meskipun dia tidak memungkiri bahwa ada di antara beberapa kadernya atau 1-2 di antara kadernya yang tidak mematuhi aturan dari partai terkait perubahan atau dinamika yang terjadi di DPD Partai Golkar Provinsi Lampung. Dan dia pun menegaskan bahwa Partai Golkar tetap solid meskipun tidak dihadiri oleh semua kader, termasuk Arinal Junaidi tidak tampak di acara konsolidasi ini. Dan sejauh ini Ismet mengatakan bahwa pihaknya akan terus memperjuangkan Pilkada serentak 2024 mendatang dan untuk membuat atau mengembalikan kejayaan Partai Golkar. Dan untuk diketahui Tribuners bahwa hari ini juga dalam kegiatan konsolidasi ini juga akan dihadiri oleh sejumlah tokoh politik dan juga calon kepala daerah yang diusung oleh Partai Golkar Provinsi Lampung. Diantaranya adalah pasangan calon gubernur dan wakil gubernur nomor urut 2 yakni Mirza dan Jihan yang juga diusung oleh Partai Gerindra, dan Partai Golkar dijadwalkan juga akan hadir pada kesempatan hari ini, dan juga calon wali kota Bandar Lampung Eva Diana yang juga diusung oleh Partai Golkar direncanakan juga akan hadir di acara konsolidasi ini. Kembali ke studio Mutiara. Ya, Huri, terakhir terkait dengan rangkaian acara konsolidasi pada hari ini diperkirakan sampai kapan acara ini akan berlangsung, Huri? Ya, Mutiara, dapat kami laporkan bahwa acara konsolidasi ini sendiri adalah acara puncak daripada agenda Adis Kadir yang merupakan Wakil Ketua DPR RI Provinsi Wakil Ketua DPR RI periode 2024-2029. Dan selama kunjungannya ke Lampung, Adis Kadir diketahui telah melakukan beberapa rangkaian kunjungan. Yang pertama, kemarin dia mendapat sambutan dari kader Golkar dan juga sempat mengadakan pertemuan dengan PJ Gubernur Lampung Samsudin selaku Wakil Ketua DPR RI. Dan pada pagi tadi, Adis Kadir juga telah melakukan pertemuan dengan sejumlah tokoh di Lampung, diantaranya Majelis Penyimbang Adat Lampung, Organisasi Lampung Sai, Puja Kesuma, Ikatan Pensiunan Pegawai Negeri Sipil, Pensiunan ABRI, Pensiunan Polri, Pemuda Pancasila, serta sejumlah tokoh adat Lampung lainnya, dan berlokasi di Rumah Adat Sultan Kacamarga, Jalan Gele Harun nomor 10 Rawalaut, Enggar, Bandar Lampung. Dan hari ini adalah kegiatan puncaknya, di mana acara ini ditujukan untuk membangun soliditas kader Golkar di Provinsi Lampung menjelang pemilihan kepala daerah. Dan saat ini bisa dilihat di belakang saya, baru saja Ismet Roni dan Adis Kadir menaiki podium untuk menyampaikan sambutannya, dan diperkirakan acara ini akan selesai sekira pukul 3 atau pukul 4 sore mendatang. Baik, terima kasih banyak Huri atas laporan dan selamat bertugas kembali. Ya, Tribuners, terkait dengan acara konsolidasi Partai Golkar Lampung pada hari ini, kita akan mendengarkan keterangan langsung yang disampaikan oleh PLT Ketua DPD Partai Golkar Lampung pengganti Arinal Junaidi, yakni Adis Kadir. Ya, jadi kita harus solid. Partai Golkar kan slogannya solid untuk Indonesia maju. Jadi seluruh kader Partai Golkar harus mengamankan seluruh kebijakan daripada DPP Partai Golkar, khususnya dalam hal pilkada. Pilkada kita sudah memberikan dukungan kepada Mirza Jihan nomor urut 2, ya itu wajib hukumnya seluruh kader Partai Golkar di seluruh Provinsi Lampung untuk memenangkan
Mirza Jihan dalam pertarungan pada saat 27 November yang mendatang. Jadi solid itu artinya seluruh kader harus bersatu padu, bahu-membahu memenangkan seluruh pasangan calon di Provinsi Lampung, baik itu gubernur, wakil gubernur, bupati, wakil bupati, wali kota, dan wakil wali kota. Ketua kriteria calon ketua umum Golkar mendatang ini seperti apa kriteria? Ketua umum Pak Bahlil. Ketua DPD 1 mendatang. Pada saat musda apa saja kriteria yang harus disiapkan? Tidak ada kriteria. Seluruh kader Partai Golkar di Provinsi Lampung yang mau maju menjadi ketua provinsi DPD Provinsi Lampung semua punya hak sama. Untuk status Pak Rinal sendiri seperti apa saat ini, Pak? Kenapa? Status Pak Rinal Junaidi di Partai Golkar saat ini? Saat ini kan diberhentikan sementara jadi ketua DPD Partai Golkar Lampung. Ditunjuk saya sebagai PLT. Kader masih, kader masih. Tapi dia juga memiliki Kader masih dalam, ini kan belum terbentuk, majelis etik belum terbentuk, mahkamah partai belum terbentuk. Nanti kita lihat kalau sudah terbentuk, tetapi sampai saat ini beliau masih kader Partai Golkar. Kecuali beliau mengundurkan diri, ya. Paling lambat 4 Februari, Pak, ya? Kenapa? Musda insya Allah Februari, karena saya dikasih waktu 4 bulan. pesan khusus untuk kader di Lampung apa sih ini ketua mungkin terakhir? Ya, pesan khusus sesuai dengan apa yang saya sampaikan tadi, solid, mengamankan, memenangkan seluruh kebijakan Partai Golkar terkait pilkada, khususnya memenangkan calon nomor 2 untuk gubernur Mirza Jihan dan juga seluruh calon-calon yang diusung Golkar di tingkat kabupaten kota di seluruh provinsi Lampung. Kemudian mempersiapkan diri untuk konsolidasi pemilihan ketua DPD Partai Golkar Provinsi Lampung yang akan kita selenggarakan nanti insya Allah di bulan Februari. Jauh ini udah ada yang Saya sampaikan, semua punya hak, semua punya hak. Termasuk Pak Rinal ya. dicerahin ininya hilang. Ya, Tribuners, terkait dengan acara konsolidasi Partai Golkar di Lampung pada Sabtu hari ini, kami sudah merangkumnya ke dalam beberapa poin pernyataan. Di mana untuk poin pertama, DPD Partai Golkar Provinsi Lampung gelar konsolidasi dengan kader seprovinsi Lampung di Gedung Geraha Karya Utama Kompleks Kantor Golkar Lampung pada Sabtu 26 Oktober 2024. Acara konsolidasi ini dihadiri PLT Ketua DPD Partai Golkar Lampung pengganti Arinal Junaidi, yakni Adis Kadir. Sejumlah anggota DPR RI fraksi Golkar dari Provinsi Lampung seperti Hanan Arozak, Riko Menoza, dan Aprozi Alam turut hadir dalam acara konsolidasi. Konsolidasi ini juga diagendakan bakal dihadiri paslon Gubernur Lampung yang diusung Partai Golkar, yakni Rahmat Mirzani Jausal dan Jihan Nurlela, serta calon wali kota Bandar Lampung Eva Dwiana. Sekretaris DPD Partai Golkar Lampung Ismet Roni mengatakan konsolidasi ini adalah momen yang sudah lama mereka tunggu. Ismet Roni juga melaporkan kepada Adis Kadir bahwa terdapat 3 orang kader Golkar yang maju di pilkada kabupaten ataupun kota di Lampung. Ya, Tribuners, terkait dengan acara konsolidasi Partai Golkar di Lampung, kita akan berbincang bersama dengan akademisi politik, yakni Bapak Triyono. Halo, selamat siang Pak Tri. Siang Mbak Mutiara. Ya, Pak Triyono, seperti yang tadi sudah Mutiara sampaikan di awal bahwasannya pada hari ini Partai Golkar Lampung ini kan melakukan konsolidasi yang dihadiri langsung oleh ketua baru Partai Golkar, atau bisa dibilang ini sebagai pengganti dari Bapak Arinal Junaidi, yaitu Bapak Adis Kadir. Nah, Pak Tri, yang ingin Mutiara tanyakan adalah kalau dari kacamata politik melihat konsolidasi yang diadakan Partai Golkar pada hari ini menjelang 1 bulan pilkada, ini pendapatnya bagaimana Pak? Dan kira-kira sebenarnya apa sih yang menjadi tujuan utama dari konsolidasi ini sendiri? Baik, selamat siang Tribuners semuanya. Selamat siang Pak. Jadi terkait dengan agenda konsolidasi di
DPD Partai Golkar Provinsi Lampung, yang dalam hal ini PLT Ketua DPD Golkar Lampung, Pak Kadir ya, sudah hadir di Lampung dari kemarin sore dan hari ini diagendakan konsolidasi di internal Partai Golkar. Nah, jadi terkait dengan konsolidasi ini tentu menjadi hal yang penting gitu ya. Mengingat Kadir ini kan memang dari sisi asal itu bukan dari Provinsi Lampung gitu ya. Beliau sendiri kan dari luar Lampung gitu. Nah, dalam hal ini dengan posisi beliau sebagai Wakil Ketua DPR RI, dengan berbagai aktivitas kesibukannya, tentu pasca penunjukan beliau oleh Ketum Golkar ya pusat, menjadi kewajiban dan menjadi suatu hal yang penting Pak Kadir ini untuk turun ke Provinsi Lampung, segera mengkonsolidasi Partai Golkar, baik di tingkat provinsi maupun kabupaten kota. Kenapa hal ini menjadi penting ya? Karena sekali lagi gelaran pilkada serentak itu kan tinggal kurang lebih 1 bulan lagi. Maka disinilah kemudian konsolidasi di internal Partai Golkar itu kenapa menjadi penting. Itu poin yang pertama. Yang kedua, tentu sebagai bagian proses pengenalan gitu ya. Pengenalan Pak Kadir sebagai PLT Ketua DPD Golkar Lampung menggantikan Pak Rinal tentu perlu dikenal dan diketahui oleh seluruh jajaran pengurus Partai Golkar Lampung dan kabupaten kota di Provinsi Lampung, sekaligus sayap-sayap dari Partai Golkar itu sendiri. Nah, ini menjadi penting agar pada saat nanti mesin politik Golkar Lampung ini dihidupkan, bergerak gitu ya, akan menjadi maksimal. Karena menjadi aneh ketika ketuanya ya, PLT Ketua Golkarnya itu tidak dikenal oleh jajaran pengurus, apalagi di akar rumput, ini akan menjadi kurang efektif nanti pada saat menggerakkan mesin politik. Maka sekali lagi konsolidasi Partai Golkar ini menjadi hal yang penting gitu Mbak. Dan saya kira pertemuan ini juga nanti akan terus ya berlanjut dengan agenda-agenda kunjungan Pak Kadir ke beberapa wilayah di Provinsi Lampung, kemudian juga merumuskan ya strategi-strategi politik dalam rangka pemenangan pasangan dalam hal ini yang diusung oleh Partai Golkar di Provinsi Lampung. Itu Mbak. Oke, nah ini Pak Triyono, seperti yang kita ketahui bahwasannya kan sebenarnya pemberhentian Arinal ya belum terlalu lama nih ya Pak sebagai Ketua DPD Partai Golkar Lampung. Nah, dan pada saat ini pun kalau Mutiara tidak salah, ini sampai saat ini Arinal masih menjadi kader Partai Golkar, seperti itu ya Pak Tri. Ya, ini kemungkinan ada apa istilahnya gejolak nggak sih Pak di internal Partai Golkar sendiri gitu, walaupun konsolidasi dan sebagainya udah dilakukan gitu. Analisa saya, kalau gejolak di internal partai itu kecil kemungkinan ya. Hanya saja riak-riak yang kemungkinan muncul itu adalah terpecahnya ceruk massa di Golkar. Dalam hal ini walaupun Pak Arinal itu sudah tidak menjabat sebagai Ketua DPD Golkar Lampung, namun secara kader beliau kan belum dipecat. Nah, disinilah kemudian hubungan emosional dengan akar rumput itu yang menurut analisa saya sedikit banyak Pak Arinal ini masih memiliki basis-basis massa berdasarkan hubungan personal gitu ya. Artinya Partai Golkar di atas kertas bisa saja tergabung dalam tim itu mendukung paslon 02 dalam hal ini RMD gitu ya. Tetapi secara hubungan personal, basis-basis massa yang loyalis, yang sudah lebih awal mengenal Pak Arinal, saya rasa ini tidak bisa dinafikan, nanti akan memberikan sumbangsi suara juga kepada Pak Arinal. Itu Mbak. Oke, jadi ini kalau misalkan kita melihat posisi Pak Arinal di Partai Golkar saat ini kan masih sebagai kader. Tapi sebenarnya Pak, biasanya kalau misalkan sudah kejadian seperti ini, apakah Pak Arinal ini sebaiknya tetap bertahan di Partai Golkar atau bagaimana sih Pak kalau melihat dari kacamata politik? Karena ini mengingat kejadian seperti pada saat pencalonan presiden yang kita tahu bahwasannya pada saat itu PDIP mengusung Pak Ganjar, namun ternyata ini ada kader PDIP yaitu Mas Gibran yang mencalonkan diri juga. Nah,
Bagaimana itu, Pak? Ya, saya rasa ini lebih kepada personal Pak Arinal ya, dan ada hitung-hitungan politik. Kenapa beliau tidak mundur dari kader Partai Golkar? Tentu ada pilihan politiknya, dan barangkali juga pasca pilkada nanti ada pilihan gitu ya. Apakah akan tetap bertahan di Golkar atau kemudian pindah ke partai lain? Yang jelas ini tentu dari sisi politik itu ada hitung-hitungan politik terkait dengan strategi. Berbeda ketika kemudian Pak Rinal ini dipecat gitu ya. Karena baik mundur ataupun dipecat dari Golkar, ini kalkulasi politik ini pasti ada perhitungannya. Akan memberikan sebuah efek gitu ya. Pada saat dipecat, bisa kemudian dimainkan dari sisi politik terkesan terzolimi. Nah ini tentu akan menambah pundi-pundi suara gitu ya. Tetapi ketika Pak Rinal mundur dari Partai Golkar pun, ini juga kalkulasi politiknya tentu akan memberikan efek dalam hal ini. Itu Mbak. Oke, nah pada hari ini juga tadi sudah dijelaskan oleh reporter Tribun Lampung yang berada di lokasi acara, bahwasannya katanya pada acara konsolidasi ini pula dihadiri oleh calon gubernur dan calon wakil gubernur yang diusul oleh Partai Golkar serta calon wali kota yang diusung oleh Partai Golkar. Ini bisa dikatakan juga nggak Pak, bahwasannya konsolidasi Golkar pada hari ini sebagai sikap tegas mereka terkait dengan dukungan kepada salah satu paslon yang memang diusung oleh partai mereka, seperti itu Pak? Ya, tadi seperti di awal saya sampaikan bahwa konsolidasi internal Partai Golkar ini akan terus berlanjut. Tentu konsolidasi dan koordinasi juga dengan partai-partai pengusung paslon 2 ya, dalam hal ini RMD. Nah, tentu ini sebagai bagian dari mematangkan strategi bersama di kubu koalisi Kim ini. Nah, terkait dengan hal ini tentu ya menjadi hal yang lumrah gitu ya, bahwa partai-partai koalisi memang dalam hal ini harus sering duduk bersama, kemudian merumuskan strategi-strategi pemenangan. Nah, kembali tadi ke Pak Arinal ya, karena Golkar ini erat kaitannya dengan Pak Arinal, bahwa survei beberapa hari ini di internal PDI sendiri itu menyampaikan Pak Arinal ini sampai 57% suara gitu ya. Nah, ini tentu menjadi sebuah sinyalmen dan warning dengan posisi Pak Arinal yang incumbent, kemudian menguasai Medan dan berpengalaman dalam hal ini, pernah menjadi gubernur. Tentu ini perlu menjadi pertimbangan, ya, pertimbangan dari sisi politik gitu ya. Bagaimana paslon 02 ini mencermati gitu ya, bahwa konsolidasi kemudian mematangkan strategi menghadapi paslon 01 dalam kontestasi pilkada serentak nanti itu ya perlu dimatangkan. Nah, maka paslon 02 dalam hari ini yang hadir di internal konsolidasi Partai Golkar itu saya rasa sebagai bagian ya dari upaya bagaimana mematangkan langkah-langkah dan strategi politik ke depannya. Itu Mbak. Oke, jadi ini Mutiara bisa garis bawahi bahwasannya ini bisa dikatakan PR untuk Partai Golkar ini karena kan memang ketuanya berganti dan ketuanya mencalonkan diri maju ke pilkada menjadi calon gubernur melawan pasangan yang diusul oleh partai. Jadi mau tidak mau di sini ada strategi khusus yang harus disiapkan karena seperti yang sudah Pak Tri sampaikan, ini kan Pak Arinal ini ada kelebihannya karena dia incumbent dan sudah menguasai Medan, serta pasti ada secara personal orang-orang mungkin di Partai Golkar ini yang memang secara personal lebih apa ya istilahnya, lebih hatinya lebih dekat dengan sosok Pak Arinal, seperti itu ya Pak Tri? Betul Mbak. Oke, baik Pak Tri, mungkin itu saja perbincangan kita mengenai acara konsolidasi dari Partai Golkar Lampung pada hari ini. Terima kasih banyak Pak Tri atas informasi dan juga waktunya. Sama-sama Mbak Mutiara. Ya, sehat selalu dan sampai jumpa di lain waktu Pak Triyono. Terima kasih. Baik Tribuners, tadi kita sudah berbincang bersama dengan akademisi politik yakni Bapak Triyono terkait dengan konsolidasi Partai Golkar Lampung yang berlangsung pada hari ini Sabtu 26 Oktober 2024. Tribuners, mungkin itu saja tayangan Breaking News bersama saya Mutiara. Nantikan tayangan terupdate lainnya hanya di YouTube Tribun Lampung News Video. Saya Mutiara pamit undur diri dan sampai jumpa.